Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Apapun pilihan kita, apapun keyakinan kita, sebesar apapun perbedaan kita, semoga kita tetap saling mendoakan satu sama lain dan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Saya sudah menyimak kontennya Gus Rumail, pamitnya ngantor setengah jam lebih ya, atau hampir setengah jam kalau tidak salah. Ketika saya membaca ada penjelasan yang masuk akal ketika ada orang yang berkata bahwasanya tendangan Gus Rumail masih terlalu jauh. Kenapa sibuk membahas tentang Bani Jadid sementara ini bicara tentang Ba'alawi? Karena ternyata mengikuti alurnya. Jadi klaimnya Kiai Haji Imaduddin itu kan Ba'alawi ini mencangkok ke Bani Jadid, Bani Jadid mencangkok ke Abdullah. Jadi yang dianggap mencangkok pertama kali itu harus disahkan dulu ya. Walaupun sebetulnya ini kan mungkin memang panjang ya, cara membahasnya panjang sekali. Dan saya sebagai orang yang akrab dengan bagaimana netizen itu berkomentar, bagaimana pola pikir mereka, sepertinya memang agak sulit kalau Gus Rumail ini akan menyampaikan data atau sajian informasi yang memuaskan semua pihak. Apalagi memuaskan orang-orang yang sudah kadung hidup mati percaya kepada Kiai Haji Imaduddin. Kenapa saya bilang agak sulit untuk sampai ke taraf memuaskan? Karena ketika Gus Rumail misalnya ingin mengkokohkan bahwasanya Bani Jadid itu sah nasabnya, bahwa dia adalah syarif, bahkan dalam tahun 606 itu sudah dikenal Abu Hasan Ali sebagai syarif dari dokumentasi ulama sejarah di berbagai tempat, di mana ini cara mengecek kalau di berbagai tempat yang tidak saling ketemu ada kesamaan informasi itu valid. Sama dengan kalau ngecek hadis itu kok dari berbagai sumber di mana orang-orang itu tidak pernah ketemu kok bisa sama. Oh berarti ini memang sumbernya sama. Kalau misalnya ngarang-ngarang mesti satu sama lain berbeda. Itu telah logika ya. Tetapi pada akhirnya kalau sudah terjebak kepada ritmenya Kiai Haji Imaduddin, yaitu tentang kitab yang sezaman, maka tetap saja pertanyaannya adalah bukan semasuk akal apa atau sejauh apa benarnya Abdullah itu sebagai putra Ahmad. Semasuk akal apa terbantahnya bahwa putra Ahmad hanya 3, bukan itu. Tetapi kitab apa yang mengatakan Abdullah itu sebagai putra Ahmad. Itu saja pada akhirnya nanti. Dan dari semua data yang disajukan oleh Gus Rumail itu, ketika mencatat tahun 606, itu adalah keabsahan sebagai syarif, bukan Abdullah putra Ahmad. Karena kitab yang beredar tahun 606 itu ketika menjelaskan tentang Abu Hasan, ya memang mentok dibaca nasabnya sampai bin Jadid, tidak sampai ke bin Abdullah. Yang menyebut pertama kali sampai ke bin Abdullah itu, lalu Abdullah ke bin Ahmad al-Muhajir, ya memang kitab As-Suluk, kitabnya Al-Janadi. Dan kalau masih ikut ritmenya Kiai Haji Imaduddin, kitab itu ternyata tidak boleh lebih belakang atau lebih muda dari Asy-Syajarah Al-Mubarakah, maka Al-Janadi itu tahun 700 lebih, berarti abad ke-8. Sementara Asy-Syajarah Al-Mubarakah abad ke-6. Jadi kalau masih ngadu kitab, ya, sepertinya masih nggak tersentuh. Pertanyaan mendasar Kiai Haji Imaduddin itu belum tersentuh. Masalah kitab yang sezaman dengan Asy-Syajarah Al-Mubarakah, bahkan harus yang lebih tua. Karena yang saya tangkap dan mungkin dipahami semua orang, Gus Rumail ini mampu menyajikan data yang lebih tua dari Asy-Syajarah Al-Mubarakah misalnya, atau sezaman, bahkan 4 ya, lawan 1. Tapi itu masalah isbatnya syarif kepada keturunan Jadid, belum ke Abdullah. Karena Jadid nyambung ke Abdullahnya itu bukan dari kitab sejarah yang seusia dengan Ar-Razi itu. Bukan dari syahadahnya, bukan juga dari ketika tahun 606 ada orang memanggil Abu Hasan ini sebagai syarif. Bahkan ketika misalnya Al-Baghdadi bertemu di Mekah dengan Abu Hasan itu dan bersaksi itu bin Jadid yang sudah masyhur dan pasti satu orang, artinya yang menyaksikan dia sebagai syarif bin Jadid itu sudah banyak, tapi tidak pernah ada mereka menyebut nasabnya sampai Abdullah. Jadi Abdullah itu muncul dari telaahnya Al-Janadi itu sendiri. Itu satu poinnya. Jadi mungkin benar juga belum menendang, tetapi ini diperkirakan tendangannya pun ke arah mana sepertinya agak susah.
Karena bisa jadi benar yang saya bilang. Sepertinya gawang yang dibayangkan Gus Rumel itu bisa jadi itu bukan gawangnya Kiai Haji Madudin. Bisa jadi Kiai Haji Madudin itu nggak ada gawangnya. Artinya nggak ada gawangnya itu memang menuntut kitab yang sebelum Ar-Razi yang menyebut ada putra Ahmad bernama Abdullah atau Ubaidillah. Ya kalau memang tidak ditemukan kitabnya, bagaimana kita mau menjelaskan? Toh cuma pertanyaannya ada atau enggak kitabnya. Bahkan misalnya sekali lagi saya ulang, kenapa selalu menarasikan As-Syajarah Al-Mubarakah itu misalnya tidak dipakai? Kan tetap nanti pertanyaannya, oke As-Syajarah tidak dipakai. Lalu isbatnya bahwasanya ada putra Ahmad bernama Abdullah atau Ubaidillah, pakai kitab apa? Oh pakai kitab As-Suluk. Terpisah 370 tahun. Bagaimana riwayatnya? Itu Kiai Haji Madudin itu cara berpikirnya. 370 tahun Al-Janadi kok baru menyebut ada putra Ahmad bernama Abdullah. Sementara Al-Omari ya, tanpa kita bicara putra Abdullah terbatas, Al-Omari yang sangat dekat zamannya, bahkan sezaman Az-Zabidi, Al-Ubaidili, terus Al-Fakhri yang mengarang kitab yang sezaman juga dengan Ar-Razi ya. Begitu juga Al-Muntakil At-Tolabiyah. Kenapa tidak pernah mereka menyebut putra Abdullah ada yang bernama Abdullah, putra Ahmad maksudnya ada yang bernama Abdullah atau Ubaidillah. Ini baru muncul penyebutan nama ini 370 tahun setelahnya. Yaitu setelah dalam kitabnya As-Suluk ya akan terjebak di situ, saya kira akan muter di situ, nggak ada kitabnya. Bahkan akhirnya misalnya deadlock lah bahasa Kiai Imad itu. Deadlock itu maksudnya tidak jelas ada atau tidak ada. Ketika kita bilang tidak ada putra Ahmad bernama Abdullah ya, tetapi yang membatasi putra Ahmad tidak ada yang bernama Abdullah tapi hanya 3 kan sudah digagalkan. Misalnya ya As-Syajarah sudah gugur lah, sehingga Al-Ubaidili tidak bisa dianggap membatasi putra Ahmad. Artinya tidak disebut bukan berarti tidak ada. Iya, tapi buktinya ada apa? Oke, kita pakai kitab yang tua. Kita pakai cara logikanya Kiai Haji Madudin ketika membantah Kiai Hanan misalnya. Ya, sebelumnya memang tidak ada yang menyatakan Alwi itu bukan anak dari dari Isa Arumi punya anak bernama Alwi, tidak ada. Yang menolak tidak ada, Asy-Syajarah tidak ada. Tapi kitab belakangnya pun yang menolak ada, yaitu misalnya kitab Bahrul Ansab. Oke, kita pakailah As-Suluk ini misalnya. As-Suluk ini, Al-Janadi ini mengatakan Abdullah itu putra Ahmad. Kan tidak ada yang bertentangan dengan sebelumnya. Akhirnya ujung-ujungnya ya sudah. Saya bisa terima kamu itu menyajikan data walaupun memang tahunnya jauh, ya, tetapi kan tidak bertentangan dengan kitab-kitab sebelumnya. Kenapa dibilang tidak bertentangan? Karena Al-Ubaidili tidak menyebut, bukan menafikan. Begitu juga Al-Fahri tidak menyebut, cuma tidak menyebut. Dan di situ memang tidak menyebut berapa jumlah putra Ahmad. Sehingga ketika informasi terbaru ada putra Ahmad bernama Abdullah, jangan lagi dianggap bertentangan dengan kitabnya Fahru Razi. Misalnya Fahru Razi sudah dianulir. Biasanya kalau seperti itu nanti ujungnya kembali kepada netizen ya, yaitu tes DNA saja. Kalau sudah ujung-ujungnya tes DNA, percuma kita bicara kitab. Jadi kalau tahkim terakhirnya itu tes DNA ya tidak perlu bicara kitab sebetulnya. Cukup bermodal manuskrip atau apalah, mau tahun berapa kayak. Itu kasus seperti misalnya Sadat ya Jailani ini ya. Si Abdul Qadir Al-Jailani. Itu kalau kamu baca isbat nasabnya si Abdul Qadir Al-Jailani, kalau secara perkitaban itu kan bermasalah. Baca tulisannya Syarif Audah itu. Mulai dari At-Toki sudah menyampaikan berkisah bagaimana cicitnya si Abdul Qadir Jailani ini ketika mengaku sebagai syarif itu dimintai hujah oleh ulama nasab, dimintai dalil oleh ulama nasab, dimintai bukti, tidak bisa menyajikan bukti sehingga ditolak pengakuannya. Bahkan dalam musyajarahnya Al-Omari itu dikatakan nasab ini laisa lahu sabilun ila sihah, tidak ada jalan untuk dianggap sah, kan ditolak itu. Tetapi ini kan diselamatkan oleh dalam tanda kutip hasil tes DNA. Mungkin Mbak Alawi nanti nasibnya seperti itu, ditentukan oleh tes DNA. Kalau pada akhirnya ditentukan oleh tes DNA, maka berarti sudah tidak perlu bicara kitab. Kenapa saya tidak pernah menanggapi kamu bilang tes DNA? Karena bicara kitab dengan bicara tes DNA itu dua hal. Dua hal. Kalau di pikiran kamu itu hukum terakhir adalah tes DNA, ya tidak perlu kita bicara kitab. Mau dimanapun tertulis, walaupun hanya di daun pisang atau apa di koran tertulis keturunan Rasulullah, kalau tes DNA itu menjadi penentu segala-galanya, tidak peduli pencatatannya bermasalah, tidak peduli ini, tidak peduli itu, pokoknya tes DNA lolos berarti sah. Ya berarti tidak perlu bicara kitab jauh-jauh.
Tidak perlu kita itu terlalu heboh cari-cari data. Tidak perlu juga Kiai Haji Imaduddin itu menyerang pendataan kitabnya. Kenapa? Karena ternyata tidak urgens itu. Kenapa tidak urgens? Karena yang paling urgens ternyata tes DNA-nya. Artinya misalnya Mbak Alawi ini tes DNA, lalu lolos, berarti kan penelitian Kiai Haji Imaduddin yang berbicara masalah kitab ini tidak, kan jadi gugur semua ya. Saya menghormati telaah kitabnya. Saya ajak kita mengenal kitab-kitab ulama, membahas bagaimana ulama menulis kitab, biar akrab. Kamu mentoknya di DNA terus. Allahumma hadina ahdas sabil. Semoga kamu itu paham bahwa kita membahas satu sisi masalah nasab, tapi satu sisi kita mengayakan hazanah cara berpikir. Bagaimana ulama membahas sesuatu, begitu ya. Kenapa? Karena Kiai Haji Imaduddin ini kan sebagai orang ahli kitab, bukan ahli DNA. Jadi saya mengikuti kontennya dan saya memandang beliau ya sebagai orang yang kompetensinya di kitab, bukan di DNA. Ya kalau pada akhirnya bicara masalah DNA pun, ya, jangan salah. Ulama nasab dalam kitabnya bukan blogspot, bukan, tapi sudah kitab Al-Istifadhah yang pernah dipakai oleh Kiai Haji Imaduddin, hujahnya. Di situ mengatakan bahwasanya DNA untuk menetapkan nasab yang jauh adalah thariqatun batilatun mukhtara'atun. Adalah metode yang salah yang diada-adakan. Itu klaim sah dari seorang nasabah yang sudah menulis kitab nasab, sudah dikenal sebagai nasabah. Bukan hanya membatalkan nasab orang lalu disebut nasabah ya. Gitu ya. Sekarang misalnya ada kajian ilmiah yang juga setara itu. Setara dengan kitab itu. Sudah bukan lagi blogspot, bukan lagi tulisan siapa, wallahu a'lam ya. Yang mengatakan bahwa caranya menetapkan nasab yang jauh dengan DNA. Coba mana kitabnya? Saya menghormati Kiai Haji Imaduddin dan orang-orang yang pro dengan cara menghormati sebagai seorang ahli ilmu. Kita hormati berarti kita tanya mana kitabnya. Kalau bahasanya Gus Dumel itu apa sumbernya gitu. Nanti ada kritik sumber ya. Kalau kritik sumber maksudnya kamu ngambil dari mana sih? Dari edaran dari nakobah ini nakobah itu. Ini kita bicara ilmu. Biar nggak simpang siur. Gitu. Ilmu itu rujukannya kitab. Kitab. Anda sudah populer sebetulnya itu. Al-Istifadhah. Al-Ifadhah apa? Al-Ifadhah kalau tidak salah itu. Itu jelas di situ. Ada tulisan bahwa isbat nasab dengan metode DNA itu thariqatun batilatun mukhtara'atun. Itu nasabah yang menolak. Terlepas dari ada yang mengatakan bisa dengan tes DNA, berarti kan mukhtalaf, bukan mujma' alaih. Sehingga tidak boleh dipaksakan. Tidak boleh dipaksakan. Dan masalah DNA kita juga masih menunggu orang yang kompeten yang bicara DNA. Selama ini yang berbicara kan orang yang bukan kompetensinya secara spesifik ya. Allahumma hadina hadasabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.